Halo murid-murid ibu semua, berjumpa lagi dengan Bu Sally hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar PKLH bab pertama tentang pengelolaan air. Nah, apa saja yang akan kita pelajari ini? Simak baik-baik ya anak-anak. Materi kita hari ini yang pertama akan membahas tentang daur air. Kemudian ada manfaat air, ciri-ciri air bersih, pengelolaan air bersih di Kota Balikpapan, kemudian macam-macam cara pengelolaan air sampai menjadi air bersih yang kita konsumsi. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang jalur proses pengelolaan air oleh PDAM. Supaya anak-anak menambah pengetahuan, mengetahui gimana sih pengelolaan air di kota kita ini bisa sampai di rumah kita. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang daur air. Daur air adalah proses siklus air yang terjadi di bumi anak-anak. Jadi pada dasarnya air di bumi itu jumlahnya tetap anak-anak ya, hanya dia berubah wujud saja. Nah, air di bumi kita ini ada air laut, ada air sungai, air danau. Semua air yang ada di permukaan nanti ketika terkena panas matahari, dia akan menguap anak-anak. Disebut dengan evaporasi ataupun penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan disebut dengan transpirasi. Nah, semua air yang menguap ini akan membentuk awan. Nah, awan ini nanti ketika suhunya dingin, dia akan mengalami kondensasi atau mengembun, yaitu berubah lagi wujudnya dari uap air membentuk tetes-tetes air yang kita sebut dengan hujan, atau istilahnya adalah presipitasi. Nah, air hujan ini menyebabkan air yang bentuk uap air di awan tadi kembali lagi ke bumi. Ada yang kembali ke laut lagi, ke sungai, ke danau, dan ada juga yang meresap ke dalam tanah yang kita sebut prosesnya sebagai infiltrasi. Nah, air-air ini akan menyerap ke tanah dan berada di lapisan tanah, anak-anak. Di dalam lapisan tanah, biasanya air ini kita sebut dengan air tanah. Nah, air tanah ini adalah air yang biasa kita konsumsi, air tawar, dan sudah mengalami penyaringan alami dari lapisan-lapisan tanah, anak-anak. Nah, oleh karena itu biasanya kondisi tanah yang baik mempengaruhi juga kualitas airnya. Oleh karena itu, supaya air tanah tadi jumlahnya banyak, kita harus menanami permukaan tanah tadi dengan banyak-banyak pohon ya anak-anak ya, supaya cadangan air tanahnya banyak dan kualitasnya bagus. Nah, kita lanjut ya. Kemudian, kita akan belajar tentang kenapa sih air tanah itu sangat baik untuk dikonsumsi kita di rumah. Karena air tanah tadi yang pertama adalah dia tawar. Karena manusia tidak bisa minum air laut ya anak-anak ya. Karena sel-sel tubuh kita akan rusak kalau kita minum air garam. Nah, sehingga tanah tadi yang merupakan tempat meresapnya air harus kita jaga kualitas tanahnya. Karena apabila tanahnya tidak bersih, tanahnya tercemar oleh bahan-bahan berbahaya, maka air tanahnya tadi akan mengandung bahan berbahaya juga yang apabila kita konsumsi akan membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas tanah yang ada di daerah-daerah resapan air tadi anak-anak ya. Kemudian kita akan membahas manfaat air bagi tubuh manusia. Yang dibahas hanya tubuh manusia saja ya. Nah, air putih ini kita konsumsi setiap hari ya. Nah, kenapa? Karena air ini merupakan bahan pokok dari hidup manusia, nah kebutuhan dasar. Karena sekitar 60-70% berat badan kita ini terdiri oleh air anak-anak. Nah, apabila kita kekurangan air, tubuh kita akan menyebabkan dehidrasi, kekurangan cairan anak-anak. Akibatnya apa kalau kita kekurangan cairan, kekurangan minum air? Akan lemas, tidak bertenaga, kurang konsentrasi, mengganggu pencernaan ya. Kulit kita akan kusam. Nah, oleh karena itu kita harus minum air putih sesuai kebutuhan kita sehari-hari. Biasanya dihitung dari berat badan kita ya.
Nah, kemudian kita akan belajar tentang ciri-ciri air bersih. Gimana sih cirinya air bersih yang layak dikonsumsi? Yang pertama adalah tidak berwarna atau jernih ya, Nana. Yang kedua, tidak berbau. Biasanya indikasi air bersih kalau dia ada bau-baunya berarti mengandung sesuatu bahan ya, jadi harus tidak berbau. Yang ketiga, tidak mengandung zat-zat berbahaya, artinya zat-zat yang apabila masuk ke dalam tubuh kita akan menyebabkan sakit seperti logam berat, bahan-bahan kimia ya, nggak boleh ada dalam air kita. Kemudian tidak berasa. Jadi bukan kayak iklan itu ya, ada manis-manisnya gitu, enggak ya, harusnya tidak berasa air itu. Kemudian tidak mengandung kuman dan bibit penyakit. Nah, ini juga penting kalau kalau airnya mengandung kuman akan menyebabkan diare ataupun penyakit pencernaan lainnya. Jadi, kelima syarat air bersih ini harus ada di air yang kita konsumsi di rumah ya, Nana. Kemudian kita lanjut tentang pengelolaan sumber air di Kota Balikpapan. Nah, air di Kota Balikpapan ini kita peroleh dari berbagai sumber ya anak-anak ya. Nah, biasanya kalau di Balikpapan itu dari air sungai, air waduk, air tanah, ataupun dari air hujan ya, sebagai tanda hujan kita, karena kita daerahnya tidak memiliki sungai yang sangat besar ya. Nah, sumber-sumber air ini dikelola oleh 3 anak ya, diingat ada pemerintah kota, kemudian swasta, yang ketiga adalah dikelola oleh perorangan, berarti secara pribadi. Nah, air yang kita minum di rumah itu nggak langsung dari air sungai kita minum ya Nana, dari langsung disalurkan oleh PDAM tidak, tetapi oleh PDAM air tadi diolah terlebih dahulu menjadi tadi air yang bersih, yang 5 ciri tadi, sehingga menjadi air yang sehat, yang baik kita konsumsi. Kalau enggak nanti akan membahayakan kesehatan kita ya Nana. Nah, karena air kita tadi kita ambil dari sumber-sumber tertentu, maka tentu saja kita harus menjaga kelestarian sumber-sumber air tadi supaya air tadi tersedia dan tidak mengalami krisis air ya. Bahaya kalau mati air lama kan ya, apalagi kalau air tercemar, wah kita akan kebingungan. Nah, ini adalah bagiannya skemanya tentang pengelolaan sumber air di Kota Balikpapan. Yang pertama adalah PDAM. Nah, PDAM ini adalah milik pemerintah kota ya, perusahaan daerah air minum. Kemudian Pertamina DAK ini adalah punyanya PT Pertamina BUMN. Dia khusus menyediakan untuk keperluan perusahaan Pertamina saja ya, jadi tidak untuk warga. Kemudian air sumur bor ini biasanya dikelola oleh swasta. Dia nanti bentuknya menjual gitu ya Nana, dijual. Siapa yang perlu air bersih nanti dijual dalam bentuk tandon atau tangki. Nah, yang terakhir adalah sumur pompa dan sumur galian. Ini dikelola oleh perorangan. Jadi siapa saja yang di rumahnya tidak punya air PDAM, biasanya dia akan buat sumur sendiri. Nah, ini maksudnya, jadi diolah oleh perorangan. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah PDAM, singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum. Nah, PDAM di Kota Balikpapan ini mengambil sumber air dari berbagai tempat ya Nana. Yang pertama ada Waduk Manggar. Nah, Waduk Manggar ini sumber air yang terbesarnya ya. Sebagian besar PDAM kita diambil dari sini. Yang kedua adalah Bendungan Teritip, kemudian Sungai Landasan Besar, ada IPA Kampung Damai, Sumur Bor Gunung Sari, dan Gunung Tembak, dan lain-lain. Jadi ini adalah sumber-sumber air bersih yang nanti diolah oleh PDAM yang kemudian akan disalurkan ke rumah-rumah kita. Nah, ini adalah penampakan dari Waduk Manggar ya anak-anak ya. Nah, di mana sih Bu letaknya? Yaitu di kilometer 12. Kelurahan Karangjoa, Balikpapan Utara, daerah Kilo ya. Nah, ini tadi Ibu sudah jelaskan sumber utama air bersih. Nah, karena waduknya besar ya anak-anak ya. Nih, menampung kurang lebih 3,3 juta meter kubik air. Jadi sumber air utama kita dari sini. Maka oleh karena itu Waduk Manggar harus kita jaga, jangan sampai tercemar, apalagi kekeringan ya anak-anak ya. Nah, yang kedua adalah Bendungan Teritip. Nah, bendungan ini termasuk baru ya Nana, dibuat untuk menambah pasokan air bersih PDAM.
Nah, lokasinya di Balikpapan Timur ya, sesuai namanya di Tritip. Nah, ini menampung sekitar 2,43 juta meter kubik air. Nah, bendungan Tritip ini sekarang difungsikan sebagai waduk tada hujan sekaligus pengendali banjir anak-anak. Jadi kalau hujan deras, airnya akan masuk ke sini ya, jadi kayak bendali gitu. Dan sekarang bendungan Tritip ini juga dibuat sebagai taman rekreasi nih. Udah ada tempat-tempat, spot-spot yang bisa digunakan keluarga untuk berrekreasi di sekitar bendungan Tritip ini. Kalau ada kesempatan, kalian bisa main ke sini ya. Nah, kebutuhan air masyarakat Balikpapan ini jumlahnya sekitar 1.600, nggak kelihatan ya ketutupan ibu, 1.600 liter per detik, sedangkan kapasitas produksi PDAM itu baru 1.200 anak-anak. Nah, maka oleh karena itu, jadi air PDAM ini masih kurang untuk memenuhi kebutuhan seluruh air warga Kota Balikpapan. Jadi masih kurang anak-anak kalau semuanya kita ambil dari air PDAM ya. Nah, yang kedua adalah tadi pengelola yang kedua adalah Pertamina Dak. Nah, Pertamina Dak ini khusus menyuplai air bersih kebutuhan karyawan dan kilang minyak Pertamina. Jadi bukan untuk masyarakat umum ya. Nah, Pertamina Dak ini airnya diambil dari Sungai Wain. Sungai Wain itu di kilo 15 ya anak-anak. Dan juga ada sumur bor. Jadi kalau perusahaan Pertamina dan perumahan Pertamina, dia airnya dari Pertamina Dak ini. Nih, penampakan pengelolaan air Pertamina Dak yang ada di Sungai Wain ya. Yang ketiga adalah sumur bor. Nah, tadi Ibu jelaskan dia dikelola oleh swasta. Jadi dia akan mengebor lapisan tanah kita sampai ketemu sumber air anak-anak. Nah, biasanya dipergunakan oleh warga yang di rumahnya tidak menerima layanan PDAM. Jadi dia bisa beli air bersih dari ini tadi tangki-tangki air ya. Contohnya adalah sumur bor di Gunung Sari ini. Dia jual air tangki air bersih. Jadi tinggal beli, kemudian kalian isi di tandon rumah kalian. Kalau memang tidak memiliki PDAM, jadi beli airnya ya. Nah, ini seperti ini. Nanti jualnya dalam mobil-mobil tangki atau pakai pickup dengan tandon-tandon begitu ya. Yang terakhir adalah sumur pompa dan sumur galian. Nah, ini dibuat sendiri oleh warganya yang tidak mendapat layanan PDAM. Jadi pipa PDAM-nya belum sampai ke rumah-rumah. Jadi dia bikin sendiri untuk memenuhi airnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada yang bentuknya sumur galian atau pompa yang dipompa seperti ini. Ini zaman Ibu kecil masih ada di dekat rumah Ibu, ini pun juga ada. Sekarang sudah nggak ada lagi karena sudah ada PDAM-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke pengolahannya. Nah, pengolahan air dari air baku tadi, dari sumber air dari waduknya, dari bendungannya, itu dilakukan 3 cara anak-anak ya. Ada secara fisika, kimiawi, dan biologi. Nah, cara-cara ini digunakan tujuan akhirnya adalah agar air tadi layak dikonsumsi anak-anak ya. Nah, secara fisika biasanya dilakukan dengan cara pengendapan, dengan cara penyaringan gitu anak-anak ya, sehingga airnya menjadi lebih jernih. Dengan cara kimiawi ini biasanya menambahkan bahan-bahan kimia seperti tawas, ini untuk membuat air jernih juga, kemudian klor ini untuk membunuh kuman. Sehingga bahan-bahan berbahaya yang menyebabkan air tadi kotor akan mengendap, terikat oleh bahan-bahan kimia tadi ini. Jadi airnya bersih dari bahan kimia anak-anak ya. Jadi tawas dan klor ini nggak apa-apa kalau misalnya terminum oleh kita, tapi jumlahnya juga tidak boleh yang banyak ya. Kemudian dengan cara biologi ini biasanya memanfaatkan mikroorganisme tertentu yang dapat membantu menjernihkan air. Jadi misalnya ditambahkan tanaman kah atau alga yang menjernihkan, yang dia bisa menyerap kotoran air ya anak-anaknya seperti itu. Jadi ada 3 cara yang bisa kita lakukan agar air tadi bisa menjadi jernih dan layak konsumsi. Nah, kemudian kita belajar pengolahan air yang ada di PDAM-nya. Nah, biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah intake building.
Nah, intake building merupakan nama bangunan ya. Jadi bangunan ini berfungsi sebagai tempat pertama masuknya air dari sumber air dari waduk tadi atau dari bendungan tadi masuknya ke intake building ini. Nah, bangunan ini dilengkapi dengan screen bar yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang terdapat dalam air. Jadi ini penyaringan pertama, anak ya. Selanjutnya, air akan masuk ke dalam bak besar sebelum dipompakan ke water treatment plant atau kita sebut dengan WTP. Jadi ini bangunan pertama sebelum masuk ke WTP, masuk ke intake building dulu. Kemudian setelah di intake building akan lanjut ke water treatment plant WTP. Nah, disinilah air tadi kita olah, kita secara fisika, kimia, bisa juga secara biologi sehingga menjadi air layak konsumsi. Nanti ada di slide selanjutnya ya, kita bahas khusus yang WTP-nya. Yang ketiga adalah reservoir. Ini adalah tempat setelah air diolah tadi akan dimasukkan ke penampungan. Jadi reservoir ini penampungan ya, penampungan sementara sebelum nanti didistribusikan ke rumah-rumah warga ya. Jadi ada 3 tahapan: intake building, WTP, dan reservoir. Ini skemanya. Nih, jadi dari air sungai, bendungan atau waduk ini akan masuk ke intake building tadi. Kemudian akan melalui proses WTP. Nanti WTP ini prosesnya panjang anak-anak, sehingga air tadi bisa layak konsumsi. Setelah itu ditampung di reservoir utama. Ini yang besarnya dulu. Setelah itu akan dipompa ke reservoir daerah. Ini maksudnya ke tempat-tempat yang lebih kecil ya. Jadi misalnya tadi dari Waduk Manggar nanti ke reservoir yang lebih kecil lagi, ke tempat-tempat yang mendekati rumah-rumah warga. Kemudian disalurkan ke perumahan. Nah, seperti itu skemanya. Nah, ini yang terjadi di WTP tadi. Nih, apa saja ya yang terjadi di WTP tadi? Nah, jadi ini terjadi ada 1, 2, 3, 4, 5 tahapan sampai air tadi menjadi bersih dan layak konsumsi. Yang pertama adalah proses koagulasi. Nah, koagulasi ini adalah proses penambahan tadi bahan kimia seperti tawas anak-anak. Tawas kemudian diaduk perlahan sehingga kotoran-kotoran kecil-kecil tadi akan menggumpal anak-anak. Ketika menggumpal akan lebih mudah mengendap. Nah, setelah itu air yang setelah selesai dari proses koagulasi tadi ini pindahkan ke bak selanjutnya. Kemudian dilakukan flokulasi. Flokulasi ini adalah diaduk cepat seperti kita mesin cuci itu anaknya, diaduk cepat. Tujuannya adalah mengendapkan kotoran-kotoran tadi sehingga terpisah oleh gaya gravitasi. Nah, jadi kotoran-kotoran tadi yang kecil-kecil akan menjadi besar-besar, dia akan mengendap lagi kedua kalinya. Kemudian air tadi akan dipindahkan ke bak sedimentasi. Ini adalah bak pengendapan. Jadi setelah kotoran tadi kita berikan bahan kimia, kita aduk, akan mengendaplah kotoran-kotoran tadi. Setelah itu kita pisahkan airnya, biasanya endapannya berupa lumpur anak-anak. Nah, lumpur nanti akan dibuang. Airnya saja akan kita salurkan lagi ke filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan. Ada bahan-bahannya ya, ada jeramika, ada arangnya kak, ada kerikilnya. Sampai air tadi jernih sekali. Kemudian tahap terakhir adalah disinfection, artinya pembunuhan kuman. Biasanya ditambahkan klorin anak-anak ya. Makanya air yang dari PDAM misalnya baunya kayak bau klor gitu, kayak kolam renang tuh lebih ngeri lagi baunya ya. Nah, itu diberikan tambahan bahan kimia untuk membunuh kuman. Nah, setelah melewati tahapan-tahapan ini, jadilah air tadi layak konsumsi, bisa didistribusikan ke rumah-rumah kalian. Seperti itu. Semoga anak ngerti ya, tapi ini pengetahuan saja, nggak perlu dihafalkan karena pengenalan, karena kalian masih SD. Kalian sudah mendengar semua penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian memahami materi hari ini. Kalau kalian belum paham, kalian bisa menyimak kembali dengan melihat video ini di link YouTube Ibu ya. Nah, pesan Ibu setelah kita belajar hari ini adalah kalian harus menjaga kelestarian air kita, terutama di Kota Balikpapan, dengan cara menjaga kelestarian tanah, menjaga kelestarian hutannya, tidak mengotori sumber-sumber air, dan juga hemat air ya. Jadi kalau pakai air di rumah jangan boros-boros. Nah, sampai jumpa lagi anak-anak. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.